Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Hairunisa dengan NIM G1B020028. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan prosedur anestesi inferior alveolar nerve block, anestesi infiltrasi, dan ekstraksi gigi 46. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya menggunakan APD yang terdiri dari nurse cap, masker, handscoon, dan disposable gown. Seorang pasien perempuan umur 32 tahun datang ke RSGM Unsut dengan keluhan sakit pada gigi geraham bawah sebelah kanan. Pasien merasa sulit untuk mengunyah makanan sejak 5 hari yang lalu dan sakit ketika minum minuman dan makan makanan yang panas. Pemeriksaan intraoral terlihat karies yang luas dan kegoyangan pada gigi 46. Pasien menyangkal adanya kelainan sistemik, terakhir kali ke dokter gigi 3 tahun yang lalu untuk membersihkan karang gigi. Pasien mengaku terkadang suka merokok dan sehari-hari bekerja sebagai pegawai bank. Dokter gigi menyarankan agar dilakukan tindakan pencabutan. Siapkan spuit 3 cc steril, buka, kencangkan jarum dengan penutup terpasang. Selanjutnya, siapkan anestetikum. Jika cairan masih ada di ujung ampul, putarkan ampul sampai semua cairan turun ke bagian badan ampul. Siapkan kasa steril. Patahkan leher ampul menggunakan kasa yang dililitkan tersebut. Selanjutnya, buang kasa pada limbah medis. Tangan kanan gunakan jempol dan telunjuk untuk melepaskan cap atau penutup spuit, lalu masukkan jarum ke dalam ampul yang telah dipatahkan dalam posisi terbalik dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Ampul tetap pada tangan kiri. Tarik planger sampai seluruh anestetikum menempati barrel spuit. Apabila semua sudah keambil, buang botol ampul ke dalam limbah medis. Tutup spuit dengan menggunakan teknik one hand. Pegang spuit berisi anestetikum dalam posisi jarum menghadap atas dengan tangan kiri. Periksa anestetikum di dalam barel, lakukan gerakan ketuk ringan pada barel untuk mengumpulkan udara pada barel sampai pada ujung barel. Kemudian tekan planger untuk mendorong udara keluar sehingga barel terisi penuh anestetikum tanpa udara yang terjebak. Spuit telah siap untuk injeksi. Pasien didudukkan dengan posisi semi supine atau setengah telentang. Selanjutnya memasangkan dental polybip pada dada pasien. Instruksikan pasien untuk membuka mulut selebar mungkin agar mendapatkan akses yang jelas ke mulut pasien. Menyalakan lampu dan arahkan ke rongga mulut pasien untuk memberikan penerangan. Posisi operator berada pada arah jam 8 dan menghadap kepada pasien. Selanjutnya mengeringkan mukosa pasien dengan tampon. Mengaplikasikan antiseptik povidone iodin di daerah trigonum retromolar dengan gerakan sirkuler atau dari dalam keluar. Membuka penutup spuit dengan one hand teknik. Jari telunjuk diletakkan di belakang gigi terakhir mandibula, geser ke lateral dan palpasi linea oblik eksterna pada ramus mandibula. Kemudian telunjuk digeser ke median untuk mencari linea oblik interna. Ujung lengkung kuku berada di linea oblik interna dan permukaan samping jari berada di bidang oklusal gigi rahang bawah. Jarum diinsersikan di pertengahan lengkung kuku dari sisi rahang yang tidak dianestesi, tepatnya dari gigi premolar regio 3, dan jarum dengan bevel mengarah ke tulang sampai jarum kontak dengan tulang. Arah jarum hampir tegak lurus dengan tulang. Selanjutnya, spuit digeser ke arah sejajar dengan dataran oklusal, lalu jarum ditusukkan sambil menyelusuri tulang sedalam kira-kira 10 hingga 15 mm. Geser jarum ke gigi caninus regio 3. Selanjutnya aspirasi dan apabila negatif, deponer anestetikum sebanyak 1 mili untuk menganestesi nervus alveolaris inferior.
Setelah selesai menganestesi nervus alveolaris inferior, spuit ditarik kembali kira-kira 5 mm sejajar dengan bidang oklusal. Lakukan aspirasi apabila negatif, deponir anestetikum sebanyak 0,5 mili untuk menganestesi nervus lingualis. Selanjutnya, setelah selesai, spuit ditarik kembali. Selanjutnya, melakukan pengecekan pada anestesi menggunakan sonde pada mukosa bukal dan menggunakan pinset pada bagian lidah dari pasien. Apabila sudah berasa kebas atau tidak sakit, maka tindakan anestesi sudah tepat dilakukan. Mukosa bukal dan palatal gigi 46 dikeringkan dengan tampon. Selanjutnya, mengaplikasikan asepsis menggunakan povidone iodin dengan gerakan sirkular atau dari dalam keluar. Membuka penutup spuit dengan one hand teknik. Insersikan jarum pada sisi bukal apex gigi 46. Sudut antara jarum dan permukaan mukosa gingiva sekitar 30 derajat hingga 45 derajat. Fiksasi dengan tangan kiri, jari bertumpu pada gigi, mukosa, dan spuit. Lakukan aspirasi dengan tangan kanan. Apabila negatif, deponirkan secara perlahan sebanyak 0,5 cc. Keluarkan spuit. Selanjutnya, lakukan massage pada daerah yang dianestesi agar cairan anestetikumnya menyebar. Jangan lupa untuk mengecek anestetikum menggunakan sonde. Apabila sudah terasa kebas atau tidak sakit, maka tindakan anestesi sudah benar dilakukan. Posisi operator untuk pencabutan gigi posterior rahang bawah kanan adalah posisi jam 11. Bahu pasien setinggi siku operator, permukaan oklusal gigi rahang bawah pasien sama tinggi dengan lengan bawah operator dan siku operator sejajar dengan lantai. Oklusal pen rahang bawah sejajar lantai, wajah pasien menghadap ke kanan, waktu pencabutan regio kiri dan sebaliknya. Posisi tangan bebas operator dengan sling grabs. Berikut ini cara memegang elevator, kemudian cek anestesi menggunakan elevator untuk mengetahui apakah area kerja sudah teranestesi. Prosedur dan gerakan elevator dengan cara menginsersikan pada regio mesiogingival interproximal paralel dengan permukaan akar gigi yang akan dicabut. Elevator ditekan ke apikal dan rotasi ke bukal atau labial. Tekanan berlebihan dapat menyebabkan fraktur dan meleset. Lakukan pencabutan gigi 46 dengan menggunakan tang molar rahang bawah. Berikut ini cara memegangnya. Kemudian insersikan pada gigi 46. Gunanya untuk melonggarkan alveolus, memutus ligamen periodontal, dan memisahkan perlekatan gingiva. Tekanan dilakukan ke arah lingual untuk gigi molar rahang bawah secara perlahan-lahan. Kemudian arah pengeluaran ke bukal atau fasial. Tindakan post ekstraksi, cek soket apakah ada tulang yang tajam, jika ada maka haluskan dengan bone file. Selanjutnya, kuretase pasca operatif, asumsikan saya menggunakan periapikal kuret untuk membersihkan soket dari jaringan granulasi yang masih tersisa atau membersihkan soket dan debris. Kompresi atau massage soket yang telah dilakukan pencabutan. Beri tampon dan instruksikan pasien untuk menggigit tampon. Jadi setelah dilakukan pencabutan, ini saya resepkan ada 3 obat ya Bu. Yang pertama amoxicillin antibiotik 500 mg dalam bentuk kapsul, ada 15. Ibu minum 3 kali sehari, sekali minumnya 1 aja setiap 8 jam dan setelah makan. Obat kedua yaitu anti nyeri ya Bu, jadi ini diminum kalau sakit aja giginya. Ada ibuprofen 400 mg dalam bentuk tablet. Saya resepkan untuk 3 hari, ada 12. Nah ini diminum 4 kali sehari, sekali minumnya 1 aja dan setelah makan. Obat yang ketiga ini ada obat kumur povidone iodin. Saya resepkan untuk 6 hari, ada 2 botol. Ini ibu kumur-kumur 2 kali sehari, sekali kumur-kumur 10 ml dan dikumur-kumur 30 detik ya Bu, setelah sarapan dan sebelum tidur. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulutnya ya Bu. Setelah memberikan medikasi dengan tepat, saya selanjutnya memberikan instruksi post ekstraksi. Tampon dilepas setelah 30 hingga 40 menit, tidak merokok, tidak sering meludah, berkumur atau menghisap-hisap air ludah, tidak menggunakan sedotan, diet lunak, tidak memainkan bekas pencabutan, dan makan dengan sisi sebelahnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.